Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan analisa dan perancangan sistem informasi pelajaran online e-learning pada Kota Kudus, SMK Mambaul, Fala Kudus, yang berisikan saya sendiri, Yonatan TV, Johannes Lesnusa, dan Esra Yedija, dan Kelvin Nathanael. Juan. Oke, di sini saya akan menjelaskan profil organisasi. SMK Mambaul Fala merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di Kecamatan Dawai, Kabupaten Kudus. Guru pada SMK Mambaul Fala masih menggunakan metode pembelajaran tradisional atau konvensional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran tradisional yang sering digunakan yaitu ceramah dan diskusi di kelas. Seiring dengan perkembangan teknologi, peran guru di kelas tidak lagi sebagai sumber materi utama, namun lebih sebagai pembimbing dan fasilitator. Perkembangan teknologi pula yang memungkinkan akses informasi, ilmu pengetahuan dapat dilakukan seluas-luasnya. Oleh karena itu, harus ada peningkatan metode komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa. Sehingga ada penelitian ini dilakukan analisa kebutuhan untuk menghasilkan pemodelan sistem pembelajaran dengan menggunakan pemodelan UML, Unified Markup Language, dan juga melakukan perancangan arsitektur sistem pembelajaran berbasis online e-learning. Arsitektur layanan sistem pembelajaran online e-learning dapat dijadikan rancangan tepat dalam pengembangan metode pembelajaran yang jauh lebih baik, meningkat tingkat fleksibilitas, skalabilitas, serta fungsionalitasnya, yang memudahkan kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sistem pembelajaran online pada SMK Mambaul Fala Kudus yang telah dirancang digunakan oleh dua aktor, yaitu siswa dan guru. Oke. Di sini saya akan menjelaskan lanjut use case learning. Mulai dari guru. Di sini guru mengupload materi dan siswanya download materi di-include. Terus siswanya melihat materi yang diberikan guru. Guru membuka diskusi dan komentar, siswa pun juga mengomentar. Terus siswa mengupload tugas dan guru mengecek tugas yang diupload dari siswa. Siswa melihat nilai yang diberikan oleh guru. Terus selanjutnya siswa melihat peserta kelas, guru juga melihat peserta kelas. Siswa melihat aktivitas kelas terbaru, sama juga guru melihat aktivitas terbaru. Oke, next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Use case admin ini memiliki dua peranan, yaitu kelola kelas dan kelola user. Baik, berikutnya yaitu activity diagram. Untuk activity diagram di sini aktor yaitu user, ada satu aktor yaitu user dan aktivitas terbaru. Yang pertama user memulai untuk melihat aktivitas terbaru. Pada menu aktivitas terbaru nanti dia akan mengonfirmasi, lalu dia akan menampilkan aktivitas
terbaru di dalam kelas dan prosesnya selesai. Next. Setelah itu, di daftar peserta kelas. Di sini user melihat daftar peserta kelas. Setelah itu, daftar peserta kelas mengonfirmasi dan menampilkan daftar peserta kelas. Next. Selanjutnya yaitu diskusi. Di sini ada dua aktor yaitu guru dan siswa. Yang pertama, guru membuka topik diskusi. Pada menu tampilan diskusi nanti dia akan mengonfirmasi. Selanjutnya dia akan mengonfirmasi apakah guru ini yakin untuk diupload. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke step awal, dan jika iya, maka topik diskusi akan ditampilkan. Setelah itu, siswa mulai berdiskusi. Next. Lalu untuk bagian admin dan kelola kelas. Di sini admin melihat daftar peserta kelas, kelola kelas akan mengonfirmasi, setelah itu dia akan tampilkan daftar peserta kelas yang ada. Lalu di sini admin akan mengubah data kelas, dan selanjutnya dikonfirmasi apakah admin ini yakin untuk diubah. Jika tidak, maka akan kembali ke step yang awal. Jika iya, maka data kelas yang diubah bisa langsung disimpan. Next. Selanjutnya yaitu kelola user. Di sini admin melihat daftar peserta user, kelola user langsung mengonfirmasi dan menampilkan daftar user. Selanjutnya, jika admin ingin memblokir data pengguna, konfirmasi. Selanjutnya, kelola user langsung mengonfirmasi blokir data pengguna. Jika tidak, maka akan kembali ke step awal. Lalu jika iya, maka data yang diblokir langsung disimpan. Next. Selanjutnya yaitu materi dan usernya adalah guru dan siswa. Di sini guru mengupload materi, lalu dikonfirmasi dan materi akan ditampilkan. Jika iya dan jika tidak, maka akan kembali ke step yang awal. Materi ditampilkan dan siswa bisa mendownload materi yang ada. Next. Lalu untuk nilai, di sini usernya guru dan siswa. Guru memberikan nilai kepada memberikan atau mengupload nilai, lalu dikonfirmasi, dan jika tidak, maka akan kembali ke step yang awal, dan jika iya, maka tampilannya akan diberikan. Selanjutnya, siswa bisa melihat nilai yang diberikan oleh guru. Next. Selanjutnya yaitu pembelajaran online. Di sini penggunanya itu adalah bisa guru dan bisa siswa. Di sini yang pertama user itu memasukkan ID Zoom atau Google Meet. Selanjutnya nanti diverifikasi apakah ID-nya sudah benar atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke step yang awal. Dan jika benar, maka akan langsung masuk ke Google Meet atau Zoom-nya yang ada, atau e-learning-nya. Oke, next. Lalu untuk tugas, di sini usernya adalah guru dan siswa. Guru mengupload tugas, selanjutnya tugasnya ditampilkan ke siswa. Siswanya mengumpulkan tugas yang telah diberikan, dan terakhir adalah guru mengecek tugas yang telah dikumpulkan. Next. Lalu kelas diagram e-learning yaitu login user. Login user itu bisa diakses kepada guru, siswa, dan admin. Pada login user ini memiliki getter dan setter yaitu username dan password. Jika sudah memasukkan username dan password, lalu program akan masuk ke whole page e-learning yang berisi getter dan setter, nama SMA, alamat email, dan telepon. Lalu guru melakukan getter setter yaitu username, password, kelola guru, nama guru, alamat, email, dan telepon. Lalu siswanya sama, memiliki getter setter yaitu memiliki username, password, name, nama, alamat,
email, dan telepon. Lalu yang admin juga sama, memiliki getter setter yang berisi username, password, kode admin, nama, alamat, email, dan telepon. Lalu di sini ada kode tahun akademik, yaitu getter setternya tahun. Lalu pembelajaran memiliki getter setter kode pembelajaran, mata pembelajaran, kode kelas, nama kelas, jumlah siswa, kode pelajaran, NIM, dan kode guru. Lalu kelas diagram kelas ini memiliki getter setter yaitu kode kelas, nama kelas, jumlah siswa, kode pembelajaran. Lalu materi ini memiliki getter setter yaitu kode mahasiswa, nama materi, kode kelas, kode pembelajaran. Lalu nilai ini memiliki getter setter NIM, nilai, kode pembelajaran, kode kelas. Lalu informasi memiliki getter setter kode informasi, nama informasi, isi informasi. Lalu yang terakhir soal ujian kode pembelajaran getter setter itu kode pembelajaran, kode kelas, harian, tanggal, dan jam. Alur e-learning ini yaitu guru, siswa, dan admin langkah awal login lalu masuk ke e-learning. Lalu pembelajaran ini bisa diakses kepada dua aktor, yaitu guru dan siswa. Lalu kelas juga sama, yang diakses pada dua aktor, guru dan siswa. Materi juga sama, dua aktor, guru dan siswa. Nilai juga sama, dua aktor, guru dan siswa yang bisa mengaksesnya. Lalu untuk soal ujian ini include dari soal materi dan nilai, dan bisa diakses kepada siswa dan guru. Lalu admin ini memiliki dua peranan aktor, yaitu lakukan tahun akademik dan informasi tambahan. Selanjutnya sequence diagram. Oke, sequence diagram pembelajaran online. Jadi di sini memiliki satu aktor dan juga objek pembelajaran online. Jadi user akan memasukkan ID Zoom atau Google Meet, terus bakal dikonfirmasi. Terus sequence diagram materi, jadi yang memiliki dua aktor yaitu guru dan siswa dan satu objek materi. Jadi guru akan mengupload materi, terus ditampilkan kepada siswa, dan siswa akan mendownload materi. Sequence diagram diskusi. Di sini memiliki dua aktor juga, yaitu guru dan siswa, dan satu objek diskusi. Jadi guru akan membuka topik diskusi, dan akan menampilkan topik diskusi, terus siswa akan memulai diskusi. Sequence diagram tugas. Jadi memiliki dua aktor, yaitu guru dan siswa. Jadi guru akan mengupload tugas, terus akan menampilkan tugas, dan siswa akan kumpulkan tugas, dan juga guru akan mengecek tugas. Ini sequence diagram nilai, jadi user memiliki dua aktor, yaitu guru dan siswa, dan satu objek nilai. Jadi guru akan memberikan nilai dan akan menampilkan nilai ke siswa, dan siswa akan melihat nilai. Sequence diagram melihat prestasi kelas. Jadi memiliki satu aktor, yaitu user, dan satu objek melihat peserta kelas. Jadi user akan melihat daftar peserta kelas dan akan menampilkan daftar peserta kelas. Sequence diagram melihat aktivitas kelas terbaru. Jadi memiliki satu aktor dan juga satu objek. Jadi user akan melihat aktivitas terbaru dan akan ditampilkan aktivitas terbaru. Sequence diagram kelola kelas. Jadi memiliki satu aktor, yaitu admin, dan
satu objek keluar kelas. Jadi admin akan melihat daftar kelas, kemudian akan ditampilkan daftar kelas, kemudian admin akan mengubah data kelas dan akan dikonfirmasi ubah data kelas. Sequence diagram kelola user. Jadi memiliki satu aktor yaitu admin dan satu objek kelola user. Jadi admin akan menghapus atau memblokir data pengguna, terus akan dikonfirmasi blokir data. Collaboration diagram e-learning. Jadi offline pelajar satu akan melihat data semua kelas mingguan. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu keenam, dan pada menu pencarian itu untuk mencari pembelajaran mingguan. Lalu deployment diagram e-learning yaitu client desktop. Client desktop itu langkah awal membuka web browser karena kami membuat melalui e-learning. Lalu kita masuk ke web server. Di dalam web server itu di dalamnya ada e-learning SMK Fala Kudus. Lalu di dalamnya ada UI login page dan UI homepage. Lalu application servernya itu berisi data akses. Jika sudah data akses terlewatkan, lalu masuk ke database. Dan database ini berisi data guru dan data siswa. Jadi sekian dari kelompok 1. Terima kasih.